Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Soli, hari ini kita lanjut materi pada tema 3 subtema 2 materi PPKN. Disimak video penjelasannya dan jangan lupa untuk berdoa sebelum belajar. Materi PPKN yang akan kita pelajari Ustazah rangkum ya dalam satu subtema ini, yaitu tentang tolong menolong, gotong royong, dan hidup sederhana. Nah, kita akan bahas satu persatu mulai dari tolong menolong. Anak-anak Soli, silakan ya disimak videonya dan dicocokkan materi pada halaman 37 sampai dengan 38 pada buku LKS-nya. Nah, apa itu tolong menolong? Tolong menolong adalah sikap saling membantu untuk meringankan beban, penderitaan maupun kesulitan orang lain dengan melakukan sesuatu secara ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Pertolongan bisa dalam bentuk apapun, bisa berupa perkataan, tenaga, dana, makan, dan masih banyak contoh yang lain. Nah, sekarang kita coba perhatikan apa sih tujuan dari tolong menolong. Jadi tujuannya menolong orang lain itu adalah untuk meringankan beban orang lain. Anak-anak Soli, perlu kita ketahui bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak mampu hidup tanpa bantuan dan pertolongan dari orang lain. Jadi tidak bisa itu manusia hidup sendiri, tentunya tetap membutuhkan pertolongan dari orang lain ya. Mengapa kita perlu menolong orang lain? Karena sikap tolong menolong merupakan sikap terpuji yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat menolong orang lain berarti kita sudah meringankan kesulitan yang sedang dialami orang lain tersebut. Kemudian bagaimana cara menolong orang lain? Nah, cara-caranya yang pertama dilandasi dengan keikhlasan. Yang kedua, menolong dengan sesuatu yang baik. Yang ketiga, dilakukan dengan sikap yang baik. Yang keempat, tidak membeda-bedakan orang yang akan kita tolong. Yang kelima, tidak mengingat-ingat atau mengungkit pertolongan yang sudah kita berikan. Jadi jangan sampai sudah menolong tetapi dicerita ya, tidak boleh ya. Nah, apa manfaat dari tolong menolong? Begitu banyak manfaat dari tolong menolong sesama manusia. Yang pertama, mempererat persaudaraan. Yang kedua, menumbuhkan sikap rukun antar sesama. Yang ketiga, menciptakan rasa tentram, nyaman, dan damai. Yang keempat, memiliki banyak teman. Yang kelima, meningkatkan rasa kepedulian terhadap orang lain. Dan yang keenam, menciptakan persatuan antar sesama. Masya Allah, begitu banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari banyak-banyak menolong orang lain yang sedang membutuhkan bantuan kita ya. Kemudian selanjutnya, contoh tolong menolong. Nah, ada beberapa contoh tolong menolong, misalnya di rumah. Nah, contohnya membantu ibu cuci piring, membantu ibu membersihkan rumah, membantu ayah mencuci kendaraan. Ya, ini hanya beberapa contoh saja. Mungkin di rumahnya banyak lagi contoh yang lain. Kemudian contoh sedikitnya di sekolah yang bisa kita lakukan, membantu teman yang kesulitan belajar, membantu membawakan barang bawaan guru, kemudian menolong teman yang terjatuh. Itu adalah beberapa contoh kecil saja. Nah, sekarang contoh tolong menolong di lingkungan masyarakat. Yang pertama, membantu korban bencana alam. Yang kedua, membantu tetangga yang kesulitan. Anak-anak Soli boleh menemukan contoh-contoh yang lain ya. Nah, pembahasan kedua yaitu gotong royong. Gotong royong berasal dari bahasa Jawa, yaitu gotong dan royong. Gotong artinya mengangkat, sedangkan royong artinya bersama. Sehingga gotong royong adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat sukarela supaya kegiatan atau pekerjaan tersebut dapat berjalan dengan lancar, mudah, ringan, dan cepat selesai.
Nah, gotong royong bisa disebut juga sebagai kerja bakti. Nah, apa manfaat dari gotong royong? Beberapa banyak contoh dari manfaatnya. Nah, Ustazah di sini cuma cukup sebutkan 6 ya. Pertama, meningkatkan kebersamaan dan kekeluargaan. Yang kedua, meningkatkan kekompakan. Yang ketiga, pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Yang keempat, mempererat rasa persatuan dan kesatuan. Yang kelima, mempererat tali persaudaraan. Yang keenam, membina hubungan baik dengan masyarakat. Anak-anak Soli boleh dicocokkan materinya tentang gotong royong di buku LKS halaman 42 sampai 43, kemudian bersambung pada halaman 45. Nah, anak-anak Soli sekarang kita lanjutkan ya. Gotong royong merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Dalam kegiatan gotong royong mencakup sikap tolong menolong dan kerjasama. Nah, berikut ini ada beberapa contoh kecil dari contoh gotong royong. Yang pertama, contoh gotong royong di rumah. Membersihkan rumah bersama-sama, kemudian bercocok tanam bersama. Yang ketiga, memperbaiki barang-barang yang rusak bersama-sama dengan anggota keluarga. Kemudian ada juga contoh gotong royong di lingkungan sekolah. Yang pertama, membersihkan kelas bersama-sama. Yang kedua, mematuhi peraturan sekolah bersama-sama. Yang ketiga, menjaga fasilitas sekolah bersama-sama. Kemudian contoh gotong royong yang sering kita jumpai di lingkungan masyarakat. Yang pertama, membersihkan jalan, selokan bersama-sama. Kedua, membangun masjid ataupun sekolah ataupun fasilitas umum bersama masyarakat. Yang ketiga, menanam pohon untuk penghijauan yang dilakukan dengan masyarakat setempat. Kemudian kita lanjut pada pembahasan ketiga, yaitu hidup sederhana. Dicocokkan dengan materi di buku LKS halaman 47 sampai dengan 48. Ya, hidup sederhana itu artinya hidup yang sesuai dengan kebutuhan serta tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan harta. Mengapa sikap sederhana sangat penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, begitu pentingnya karena sikap sederhana mengajarkan dan melatih kita untuk bersikap disiplin, cermat, serta teratur dalam menggunakan uang atau harta yang kita miliki. Hidup sederhana dilakukan dengan cara menggunakan uang seperlunya saja, tidak menghambur-hamburkan uang, tetapi tidak terlalu pelit dalam membeli kebutuhan. Ya, hidup sederhana karena menggunakan uang seperlunya itu bukan berarti kita pelit atau penuh perhitungan. Hidup sederhana itu menggunakan uang dengan sebaik-baiknya. Jangan terlalu berlebih-lebihan dalam pengeluaran dan tidak lupa untuk banyak bersedekah. Adapun banyak manfaat yang dirasakan dengan hidup sederhana. Yang pertama, memiliki sikap suka berbagi. Yang kedua, akan senantiasa bersyukur. Yang ketiga, lebih mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. Yang keempat, hidup adalah apa adanya dan tidak berlebihan. Yang kelima, terhindar dari hutang. Yang keenam, memiliki simpanan atau tabungan. Jadi kalau kita hidup sederhana, insya Allah begitu banyak manfaat yang bisa kita rasakan. Termasuk lebih baik kita banyak bersedekah daripada banyak menghamburkan uang pada hal-hal yang tidak penting. Nah, contoh hidup sederhana yang bisa kita lihat diantaranya: satu, tidak berlebihan dalam berpakaian. Yang kedua, tidak berlebihan dalam membeli makanan dan minuman. Yang ketiga, tidak berlebihan dalam membeli alat-alat elektronik. Yang keempat, tidak memamerkan kekayaan yang dimiliki. Yang kelima,
rajin menabung. Yang keenam, suka berbagi dengan orang lain. Dan yang ketujuh, belanja sesuai dengan kebutuhan, bukan dengan keinginan. Jadi dibedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan itu harus terpenuhi, sedangkan keinginan itu adalah sesuatu yang bisa ditunda. Nah, coba diperhatikan, lingkari kata-kata yang sesuai dengan hidup sederhana. Di sini ada contohnya rendah hati, kemudian apa lagi ya? Secukupnya, kemudian cermat, kemudian berbagi, dan juga hemat. Nah, ini adalah beberapa kata yang menjadi kata kunci dari hidup sederhana. Nah, anak-anak Soli, semoga dipahami video penjelasan dari Ustazah. Sekian dulu, semoga bisa anak-anak Soli amalkan juga ya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.